Firman Tuhan hari ini yang saya bagikan judulnya adalah cinta merpati. Ya. Jadi kita akan bicara tentang cinta-cintaan ini saudaraku. Oke. Tapi yang pasti mungkin sebagian besar dari kita lebih familiar dengan istilah cinta monyet. Benar enggak? Ya. Apa bedanya cinta monyet sama cinta merpati? Kalau kita ngelihat anak remaja jatuh cinta, kadang orang komentarnya ini jangan-jangan cinta monyet. Kenapa? Karena monyet itu sukanya lompat-lompat. Bergelantungan, dia sukanya pindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Dengan cepat dia akan pindah-pindah. Nah jadi orang kalau diomongin ini cinta monyet ini. Artinya sekarang kita ngelihat dia gandengan tangan sama seseorang. Next week kita kaget kok sudah ganti sama yang lain lagi. Nanti ganti lagi. Dengan cepat akan ganti lagi. Jadi cintanya nggak stabil, cintanya nggak konsisten, cintanya tergantung sama mood hatinya. Cintanya ngikutin perasaannya. Cintanya adalah cinta yang kekanak-kanakan. Cintanya cinta yang tidak dewasa. Itu cinta monyet. Beda sama cinta merpati. Cinta merpati, kalau Anda perhatikan ya burung merpati. Burung merpati itu begitu dapat pasangan, dia akan setia sampai akhir. Oke, burung merpati itu boleh dikatakan monogami. Ya, ini burung yang spesial sekali, makanya dia dijadikan simbol di acara-acara seperti pernikahan. Kenapa? Karena burung merpati itu lambang cinta dan kesetiaan. Ya, jadi sekali sudah itu dipegang, gak ganti-ganti, pokok ini terus sampai akhir. Doa saya setiap jemaat keluarga Allah sama Tuhan, cintanya bukan cinta monyet. Semuanya cinta merpati. Artinya gini, sekali Yesus sampai akhir. Sampai putih rambut kita, sampai nafas terakhir kita, tetap Yesus. Kalau tepuk tangan bisa nggak tepuk tangannya yang lebih meriah buat Yesus yang luar biasa. Amin. Dan itu adalah sebuah keputusan. Itu adalah sebuah komitmen. Karena yang namanya mengiring Yesus tidak selalu mood hati kita dalam keadaan yang baik. Saudara akan ada mood tertentu, Anda nggak kepengen ke gereja. Ada momen tertentu, perasaan saudara rasanya berat sekali. Tapi Alkitab mengajarkan kita hidup, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Orang yang ngikuti hidupnya dengan perasaan, dia akan gampang terombang-ambingkan. Dia akan dengan mudah turun naik. Dia akan berubah-ubah kayak tadi. Kalau dalam hal cinta disebut cinta monyet. Kenapa? Cuma ngikutin perasaan. Doa saya, cinta saudara sama Yesus tidak sekedar ngikutin perasaan. Tapi cintanya adalah komitmen. Cintanya adalah keputusan. Apapun yang terjadi tetap ikut Yesus. Mau keadaan mudah, mau keadaan susah, tetap cinta Yesus. Mau ada tantangan, gak ada tantangan, tetap Yesus. Oke? Dan juga tentunya di dalam hubungan keluarga, doa saya Anda mencintai keluarga saudara dengan cinta merpati. Yang suami istri di tempat ini saya berdoa suami-suami cinta istrinya dengan cinta merpati. Haleluya. Yang istri-istri juga cintanya cinta merpati. Dan cinta merpati ini indah loh saudaraku. Hubungan mereka ini yang jantan sama yang betina ini, begitu mereka sudah klop jadi pasangan, itu bukan cuma sampai akhir. Tapi sepanjang perjalanan hidup mereka itu akan menjalani bersama-sama. Mereka akan membangun rumah, dalam tanda kutip, sarang mereka bersama-sama. Ngumpulin rumput, ranting-rantingnya, daun-daunnya. Itu bareng-bareng untuk membangun apa? Sarang. Bahkan mengerami telurnya kalau mau punya anak. Itu gak cuma yang betina yang mengerami. Tapi yang gantian. Ya, yang betina selesai, ganti yang jantan juga. Mengerami juga. Sampai menetas bersama. Indah banget nih. Mesra sekali, romantis sekali. Bahkan setelah anaknya sudah menetas, mereka akan membesarkan anaknya bersama. Ngasih makan bergantian.
Menjaga dan melindungi bergantian. Mereka akan memelihara anaknya terus. Melakukannya bersama-sama. They do it all together. Dan bukan cuma itu saja. Bahkan jantan dan betina yang sudah jadi pasangan ini. Kadang-kadang akan saling menyuapi satu dengan yang lain. Binatang satu ini spesial sekali. Merpati ini luar biasa sekali. Dan doa saya, cinta seperti ini akan Tuhan karuniakan di dalam hati kita masing-masing. Dalam pernikahan, dalam keluarga kita, dan terlebih lagi dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Cinta merpati. Dan saya mau ngomong sama saudara, it is possible. It is possible, itu mungkin untuk saudara tetap cinta sama istri saudara, sama suami saudara, dalam pernikahan saudara tambah indah, tambah manis, tambah harmonis. It is possible. Ada sebagian orang berpikir bahwa yang namanya hubungan itu awalnya aja yang indah, nanti lama-lama jadi gak indah lagi. Sekian waktu yang lalu saya diceritain sama istri saya, sama Pastor Nita, bahwa anak saya yang kedua, Gaby, ngomong sama dia. Ada temennya sudah pacaran. Dan temennya yang sudah pacaran tuh ngomong sama dia. Gab, you tahu nggak? Kalau orang pacaran itu cuma awalnya yang indah. Nanti lama-lama nggak indah lagi. Lah, anak kecil sudah pacaran ngomongnya gitu saudaraku. Ya, begitu si Gaby ini cerita sama Pastor Nita langsung ngomong, Gab, you lihat nggak Daddy sama Momong? Karena hubungan saya sama Pastor Nita, kita ini sudah menikah 22 tahun. Kita bukan pernikahan tahun pertama, bukan pernikahan tahun kedua. 22 tahun. Dan saya bersaksi sama saudara. Hari ini saya sama Pastor Nita lebih mesra daripada waktu kita pacaran. Lebih romantis daripada waktu tahun-tahun awal pernikahan kita. Hubungan kita lebih indah, lebih harmonis, lebih bahagia. It is possible. Dan doa saya, ada pasangan suami istri yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online dalam pernikahan Anda diberkati dengan cinta merpati seperti itu. Di mana Tuhan membuat anggur manis yang baru. Sehingga pernikahan saudara tambah hari tambah manis. Sama seperti kisah perjamuan kawin di Kana. Ketika Yesus datang ke situ, mereka sedang kehabisan anggur. Tapi kemudian Tuhan buat mujizat. Air jadi anggur. Ketika dibawa ke kepala perjamuannya, dicicipi kaget. Lah, kok manisnya luar biasa. Biasanya di zaman itu ya, orang kalau pesta awalnya dikasih yang manis dulu, yang enak dulu. Setelah orang sudah cukup puas, nah dikasih yang hambar-hambarnya berikutnya. Tapi ini aneh ini. Awalnya sudah dipikirnya the bestnya, manisnya. Tapi tambah akhir kok lebih manis. Itu cinta kalau dalam Yesus. Saya mau yakinkan saudara, dalam pernikahanmu adalah mungkin. Tambah hari pernikahanmu tambah indah. Tambah hari pernikahanmu tambah manis. Tambah hari ada sukacita yang semakin melimpah di dalam pernikahan saudara. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Nita. Kita ngomong-ngomong dan kita menemukan, oh, tahun depan papa mama saya, Pak Obaja dan Bu Obaja akan golden wedding anniversary. 50 tahun bersama dan tambah indah, tambah bahagia. Yang anehnya, tahun berikutnya gantian papi mami mertua saya. Jadi itu papi maminya Bunita akan golden wedding anniversary. Tapi yang luar biasa buat saya, tahun berikutnya lagi, berarti 3 tahun dari saya. Dari sekarang saya sama Pastor Nita akan silver wedding anniversary, saudara. Jadi kita tuh bersyukur di dalam kehidupan keluarga kami, saya, Pastor Nita dan juga orang tua kami masing-masing. Kita itu bisa ngerasain cinta merpati itu. Itu gak dibuat-buat. Itu real and it is possible. Kalau saudara tahu bagaimana melakukannya, Anda akan menikmati cinta merpati yang indah dalam pernikahan saudara. Itu papi maminya Bunita itu sampai sudah sekarang pun masih mesra banget, masih bawain satu dengan yang lain.
masih perhatian, sayangnya kerasa sekali. Siapa ngomong bahwa pernikahan itu hanya awalnya yang indah, hanya tahun-tahun awalnya yang luar biasa, setelah itu hambar semuanya. No. Mau gak saudara terima berkat yang daripada Tuhan? Dalam nama Yesus pernikahanmu diberkati. Doa saya dalam nama Yesus hubungan keluarga saudara juga diberkati. Dengan anggur yang Tuhan kasih, yang membuat yang manis, lebih manis, tambah manis, tetap naik dan tidak turun karena anggur manis yang dari Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. It is possible. Mungkin itu kita bisa alami. Dan bahkan bukan cuma di dalam hubungan pernikahan. Tapi dalam kehidupan rohani saya sama Tuhan. Hubungan saya sama Tuhan. Ini sudah sekitar 30 tahun sejak pertama kali Tuhan jamah hati saya. Sejak pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan. Dan saya on fire sama Tuhan. Kadang-kadang sebagian orang on fire-nya sama Tuhan hanya bertahan beberapa tahun. Begitu dijamah sama Tuhan, tidak bisa sabar menantikan kapan hari Minggu berikutnya. Gak sabar ibadah lagi. Mau ikut lawatan Roh Kudus luar biasa. Ikut KKR, KKR-nya 10 hari, dia datangnya 1 bulan. Kenapa? Karena on fire. Tapi ketika hal-hal mulai terjadi, ini dan itu dan macam-macam, mulai itu turun tuh. Apinya mulai turun. Sekarang ibadah, tapi ibadahnya bukan penantian kayak dulu. Ibadahnya kayak berat, memenuhi syarat. Sekarang mungkin masih melayani, tapi ya sekedar memenuhi kewajiban. Kerinduan sudah berubah menjadi kewajiban. Saudaraku kayak sudah turun. Kayak suami istri masih menikah tapi status. Masih tinggal bersama masih cuma status. Tapi gregetnya, sukacitanya itu no longer. Gak ada lagi di situ. Kadang-kadang banyak orang kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Tapi hari ini saya bersaksi sama saudara. 30 tahun sejak saya jatuh cinta sama Tuhan. Sampai hari ini saya tambah cinta Yesus. Roh saya masih berkobar-kobar dan menyala-nyala. Tanpa disuruh setiap tahun saya masih doa puasa 40 hari. Doa puasa 10 hari. Doa puasa tiap minggu. Tiap hari masih menanti-nantikan Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Itu cinta merpati. Dan saya berdoa ya, mulai hari ini kehidupan rohani saudara demikian. Pelayanan saudara demikian. Iman saudara sama Tuhan seperti itu. Mulai hari ini kehidupan rohani saudara akan dibawa Tuhan tetap naik dan tidak turun hari demi hari. Tambah cinta sama Yesus, tambah dekat, tambah karib, tambah intim dengan Roh Kudus. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu cinta merpati, cinta yang konsisten, cinta yang dewasa, cinta yang stabil. Dan untuk itu kita butuh yang namanya komitmen. Semuanya katakan komitmen. Sekali lagi, ngikutinya komitmennya, bukan perasaannya. 22 tahun saya menikah sama Pastor Nita dan sampai hari ini masih tambah indah, tambah manis. Bukan karena gak ada masalah. Bukan karena di perasaan selalu bahagia. Yang namanya hubungan selalu ada tari-tariannya. Yang namanya orang selalu ada kepengenan ini dan kepengenan itu. Apalagi saya sama Pastor Nita itu kutub utara dan kutub selatan. Dia maunya ini, saya selalu maunya itu. Dan yang lain sebagainya. Dan kadang-kadang ini dan itu akan membuat di feel di hati ini. Di hati ini ngerasa gimana, ada ganjalan, ada ketidakenakan. Tetapi regardless of my feeling, tidak peduli feelingnya saya tidak hidup dengan perasaan. Alkitab ngomong orang benar hidup oleh iman. Dan oleh iman apa? Saya sudah berdiri di hadapan Tuhan, saya mengambil janji bahwa kita akan setia, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam segala keadaan kita setia. Dan sementara kita ngambil komitmen dan kita menghidupi komitmen itu, walaupun perasaan ada momennya campur aduk, tapi di situ Tuhan yang bekerja, di situ Tuhan yang memagari pernikahan kita, di situ Tuhan yang menyegarkan kembali. Dari waktu ke waktu pernikahan kita selalu disegarkan kembali oleh Tuhan.
Jadi jangan hidup ngikutin perasaan. Melayani Tuhan juga sama. Apakah Anda berpikir bahwa setiap kali saya naik mimbar selalu saya in the mood of preaching? Apakah sudah selalu berpikir bahwa kalau sudah pendeta itu selalu on fire melayani? Akan ada momen-momennya kalau bisa saya ini digantiin aja. Ada momen-momennya feeling ini sama sekali berat sekali untuk saya khotbah. Tapi walaupun feelingnya gitu tetap khotbah. Walaupun feelingnya nggak mau ke gereja, tetap ke gereja. Walaupun hati ini rasanya berat, tapi tetap angkat tangan dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu komitmen. Hari ini saya berdoa Anda tidak lagi dikalahkan oleh perasaan. Perasaan semua orang punya, bukan cuma saudara punya. Saya juga punya perasaan, pendeta juga punya perasaan. Tetapi yang membedakan adalah sebagian orang hidup hanya mengikuti perasaannya. Yang perasaan selalu berubah. Tapi sebagian orang bisa ambil komitmen. Itu yang membedakan cinta monyet sama cinta merpati. Cinta merpati adalah cinta yang dewasa. Cinta merpati adalah cinta yang stabil. Cinta merpati, cinta yang konsisten. Kenapa? Ada komitmen. Doa saya suami istri di tempat ini ada komitmen yang kuat. Doa saya kita semua di tempat ini dalam melayani, dalam beribadah, dalam mengiring Yesus. Ada komitmen yang kuat. Apapun yang terjadi, dijawab doanya. Tidak dijawab doanya, tetap cinta Yesus. Ada mujizat, gak ada mujizat, tetap cinta Yesus. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan bukan hanya itu saja. Tapi sesungguhnya saudaraku, Alkitab ngomong gini. Kita itu bisa cinta Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan cinta sama kita. Kita mengasihi karena terlebih dahulu Tuhan yang mengasihi kita. Jadi sebelum kita bisa mengasihi Tuhan dengan cinta merpati, sadarilah satu hal. Tuhan menyayangi kita dengan cinta merpati yang kekal. Itu satu hal yang Anda jangan main-main. Kenapa? Karena kayak merpati ya, beda sama monkey tadi. Monyet itu pokok ganti. Hari ini senang, besok bosan. Bayangin kalau Tuhan bosan sama saudara. Oh ini bosanin bener orang ini. Siap datang cuma minta aja, bosan aku sama dia. Buang. Bayangin kalau Tuhan jengkel sama kita terus dicopot, di-delete. Ini orang sukanya minta ampun. Ulangin lagi, minta ampun, buat dosa lagi. Paling gitu lagi, coret. Kalau Tuhan cintanya sama kita dengan cinta monkey, dengan cinta monyet, habislah kita semua ini. Saya punya berita baik sama saudara. Tuhan mengasihi saudara dengan cinta merpati. Artinya mau Anda dalam kondisi kayak gimana pun, mau situasi saudara kayak gimana pun, ketahuilah satu hal yang pasti, Tuhan tetap mencintai saudara dan cintanya sampai akhir. Dia tetap menyayangi saudara, dia tetap punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan dia tetap mau melakukan yang terbaik untuk hidup saudara. Masih ingat gak saudaraku kisah ketika Tuhan Yesus dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis? Dan dia keluar dari air, kemudian dicatat Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Benar? Alkitab mencatat itu. Kenapa ya kok dicatat seperti burung merpati? Roh Kudus itu. Kenapa kok nggak dicatat seperti Raja Wali? Kan gagah. Saya pun suka saudaraku, burung Raja Wali gagah. Kenapa kok nggak ditulis seperti burung elang? Kuat. Kenapa burung merpati? Sederhana, karena Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Kalau dia datang dalam hidup kita, dia datang dengan komitmen setia. Dia setia sama saudara loh. Anda tidak setia. Kita kan kadang-kadang kepengen setia tapi tetap kenyataannya nggak setia. Tapi Alkitab katakan sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak akan membuang saudara. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan tetap setia.
Coba Anda baca satu firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Seperti ini kasih Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung itu kan besar, kuat. Gimana dia beranjak? Nggak mungkin kan? Dan bukit-bukit bergoyang. Hanya kalau gempa ini terjadi. Nggak biasa-biasanya. Bahkan yang nggak biasanya, bahkan yang nggak mungkin. Kalau itu pun terjadi, Tuhan ngomong begini. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Artinya keadaan dunia boleh gonjang-ganjing. Situasi keluarga saudara, karirmu mungkin sedang roller coaster. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Keadaan mungkin berubah, Anda tidak in good shape lagi. Mungkin sekarang keadaan saudara in a very bad situation. Keadaan Anda sangat parah, sangat buruk. Tapi Tuhan ngomong, mau semuanya itu terjadi pun, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Aku tetap mengasihi engkau. Jadi jangan percaya dengan intimidasi iblis yang ngomong sama saudara, ngapain kamu berdoa, kamu orang berdosa. Gak bakal doa itu dijawab oleh Tuhan. Katakan, iblis kamu pembohong. Kasih setia Tuhan dalam hidupku tidak akan beranjak. Dosaku merah seperti gerimis. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang membuang. Bukan aku, tapi dosaku. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang semua dosa dan pelanggaranku. Jadi hari ini ya, jangan izinkan iblis terus ngomongin sama saudara yang meyakinkan Anda bahwa Tuhan kurang sayang. Tuhan gak mau dengar jawab doamu. Kamu gak bisa nerima mujizat karena kekurangan dan kelemahanmu. Akan ada orang-orang di tempat ini, saya nubuatkan saat ini juga. Akan ada orang-orang di tempat ini, sekalipun dalam semua kekurangan, kelemahan dan kesalahanmu, Tuhan sengaja akan nyatakan kasihnya sama saudara. Sehingga engkau akan mengalami bahwa kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan akan menyatakan, Tuhan melakukan itu bukan karena engkau cukup baik, bukan karena engkau berbuat ini dan itu, karena sesederhana alasannya satu, karena Tuhan sayang saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Yeremia 31 ayat 3 sampai 5. Ditulis seperti ini. Dari jauh. Dari jauh. Dari mana? Jauh. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ngomong apa itu? Tuhan katakan begini. Aku mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Ini kan kasih merpati. Kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia tidak menghentikan tapi dia melanjutkan. Dan dikatakan di ayat itu dari awal. Dari jauh aku mengasihi engkau. Kenapa kok ditulis dari jauh? Karena pada waktu itu memang bangsa Israel, umat Tuhan, secara rohani sedang jauh dari Tuhan. Mereka mengalami kebangkrutan rohani, kemunduran yang luar biasa dalam kehidupan rohaninya. Makanya mereka jauh. Orang berpikir kalau kita mundur dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, jarang berdoa, terus Tuhan jadi kurang mengasihi kita. Tapi ternyata ayat ini berkata, kamu jauh pun aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap menerima engkau apa adanya. Aku tetap punya rencana yang besar di dalam kehidupanmu. Dari jauh aku mengasihi engkau. Jadi hari ini Anda yang sedang jauh dari Tuhan. Mungkin dosa yang menjauhkan Anda dari Tuhan. Mungkin pergaulan saudara yang membuat Anda sempat jauh dari Tuhan. Mungkin karena Anda lack of commitment. Kurang komitmen sehingga Anda tidak berdoa. Anda jauh daripada Tuhan. Hari ini satu hal yang pasti. Dari jauh pun Tuhan tetap mengasihi saudara. Seperti kisah bapak dengan anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu itu minta warisan separuh dari semua kekayaan bapaknya. Karena mau dibuat ribut ya. Model anak gini kan gak takut membuat ribut ya. Bapaknya mungkin berpikir ya sudah gak usah ribut keluarga. Sudah dikasih aja, yang penting keluarga kita rukun, bersatu, semuanya baik. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan. Dibuat ribut pokok cuma untuk dapat
Setelah dapat, dia tinggalin bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Alkitab ngomong, dia pergi ke negeri yang jauh. Saya yakin untuk sesaat bapaknya hatinya pasti terkoyak. Siapa yang tidak? So much he give. Begitu banyak yang dia sudah kasih. Separuh dari semua hartanya dia kasih. Sama anaknya. Tapi ditinggal begitu aja. Tetapi yang luar biasa, kasih bapak itu enggak berubah. Alkitab mencatat ketika anaknya sudah jatuh miskin, habis-habisan di negeri yang jauh. Terus kemudian ambil keputusan balik sama bapaknya. Ditulis begini, bapaknya yang baru duduk dari jauh ngelihat anaknya balik. Langsung bangkit berdiri. Berlari mendapatkan anak itu. Memeluk dan mencium dia. Artinya dari jauh pun bapak ini tetap sayang sama anaknya. Mungkin saat ini saudara nomor satu dalam keadaan yang jauh sama Tuhan secara rohani. Anda mengalami kemunduran rohani. Mungkin saudara bahkan sudah sekian tahun gak ikut ke gereja. Anda hanya mau ibadah online saja. Saudara sudah enggak lah. Saya mau katakan saudara dalam keadaan apapun saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap menyayangi saudara. Bangsa Israel waktu itu udah ngomong dari jauh aku mengasihi engkau. Kenapa ditulis gitu? Karena yang nomor satu setelah mereka menjauh dari Tuhan secara rohani. Mereka mengalami kemunduran. Mereka kalah perang. Terus mereka dibuang ke negeri yang jauh. Jadi mereka itu ada dalam pembuangan. Pada waktu itu mereka ada dalam titik terendah momen paling gelap dalam hidupnya. Tapi hebatnya di momen itu Tuhan ngomong gini. Dari jauh aku tetap mengasihi engkau. Artinya sekalipun engkau di titik terendah dalam hidupmu. Sekalipun engkau di momen yang paling gelap, paling berat dalam hidupmu. Aku tetap mengasihi engkau. Bapaknya ini mengasihi anaknya yang bungsu bukan karena setelah terima warisan pergi. Terus kemudian mendouble hartanya. Jadi 10x, jadi 100x. No. Ini lost it all. Ini sudah failure nih. Ini sudah gagal nih. Tapi dalam kegagalannya, Bapak masih tetap mengasihi dia. Kalau saat ini Anda sedang mengalami kegagalan, kalau saat ini Anda sedang mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan, dengarkan baik-baik. Mungkin confidence-mu digoncang, mungkin Anda kehilangan rasa percaya diri, mungkin Anda merasa dirimu tidak berharga. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama saudara, dari jauh aku tetap mengasihi engkau. Dalam keadaanmu yang paling buruk, dalam pernikahanmu yang paling parah sekarang. Dalam karirmu yang paling di titik nadir. Tuhan tetap mengasihi saudara. Karena itu ayo datang mendekat sama Tuhan. Ini cara Tuhan mengasihi kita tuh enggak. Kamu kondisi yang bagus, disayang-sayang. Kamu enggak bagus, move on, ganti. Bukan cinta monyet, ini cinta merpati. Stick satu, begitu dia pegang hidup saudara. Selamanya dia pegang hidup saudara. Dia Allah yang setia. Lanjutkan pembacaan tadi. Ayat yang keempat. Janji Tuhan ngomong seperti ini. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena waktu itu hidup mereka sudah hancur-hancuran. Tapi Tuhan mau bangun kembali. Kalau ada di antara saudara yang namamu sedang hancur-hancuran. Saya mau katakan Tuhan mau bangun kembali nama baik saudara. Tuhan mau bangun kembali masa depan saudara. Tuhan mau bangun kembali pelayanan saudara. Tuhan mau bangun kembali keuangan saudara. Tuhan mau bangun kembali kesehatan saudara. Tuhan mau bangun kembali hidup saudara. Lanjutkan. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini cuma isinya bisanya cuma nangis. Sudah gak bisa ngomong apa-apa. Bahasanya tetesan air mata. Sudah ketemu sama orang cerita itu sedikit aja sudah banjir air mata. Tapi it will come a time. Akan tiba waktunya. Tuhan akan mengubah semua duka citamu menjadi sukacita. Semua air mata sudah dirubah jadi tari-tarian. Anda akan dibuat seperti kayak orang yang bermimpi kayak
nggak percaya nih kok bisa terjadi ya, kok bisa ya, Tuhan baik banget ya. Akan terjadi, Anda akan ngomong itu dari mulut saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Anda dengan cinta merpati yang kekal. Ayat yang kelima, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Sampai di situ. Anggur itu bicara tentang apa sih? Seringkali anggur simbol prosperity. Abundance, kelimpahan, keberkatan. Tadinya anggurnya sudah nggak ada lagi. Sudah kering semuanya. Tapi Tuhan berjanji akan datang lagi. Itu akan muncul lagi, akan dibuat berkelimpahan lagi. Saya berdoa, Anda yang dalam hidupmu mungkin sesaat berkatmu kayaknya seret. Tapi doa saya ya, hari ini Tuhan akan mencurahkan mulai hari ini anggur yang baru, anggur berkatnya dan kelimpahannya Tuhan berikan kembali dalam hidup saudara. Sekarang terima itu, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangannya kalau yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Jadi cara Tuhan mengasihi kita, sadari dia mengasihi saudara dengan cinta merpati ini. Bahkan lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita sadari. Dalam hidup saya sama Tuhan, saya ngalami bagaimana protection dari Tuhan itu sangat kuat sekali. 2 kali saya kecelakaan maut. Saya tahu itu kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Saya tahu itu. Tapi yang luar biasa, kayak ada pagar di sekeliling saya. Selamat sepenuhnya. Nothing happened. Selamat. Amazing. Langkah demi langkah. Saya ngerasain penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dan ini bukan cuma saya, bukan cuma Pastor Nita atau orang tua. Tapi ini kasih Tuhan tuh dari generasi ke generasi. Tuhan itu begitu sudah mengasihi kita ya dengan cinta merpati itu. Kita ngomong sampai 1000 keturunan. Tuhan kalau sudah sayang sama Abraham, Tuhan sayang sama Yakub, Tuhan sayang sama Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan sayang sama keturunan-keturunan mereka. Saya berdoa seperti itu Tuhan sama keluarga saudara. Anda yang memulai perjalanan bersama dengan Tuhan, ini tidak akan berhenti hanya di saudara sendiri. Tetapi kasih Tuhan akan terus turun dari generasi ke generasi. Dari keturunan ke keturunan akan menikmati kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Kadang kalau saya ngelihat dalam hidup anak-anak saya itu, saya ngelihat cinta Tuhan itu luar biasa. Ya. Anak saya yang pertama Jessica, dia tuh orang yang sangat cinta Tuhan. Dia orang yang sangat suka doa, suka dekat sama Tuhan, suka menaikkan pujian, penyembahan, baca Alkitab. Itu kesukaan buat dia. Itu bukan paksaan, bukan saya wajibkan, haruskan, tapi dia enjoy. Dari hatinya dia enjoy. Ya, kalau orang lain stres, pelariannya makan banyak. Kalau anak saya stres, pelariannya baca Alkitab. Memang anak pendeta dia, saudaraku. Tapi coba Anda cek anak pendeta mana yang seperti itu. Karena itu gak bisa dipaksa ya. Hati itu gak bisa dipaksa. Tapi itu hatinya dia. Setiap hari mungkin dia akan ambil waktu sekitar 6-7 jam. Hanya untuk berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Dia enjoy it very much. Mungkin Anda tanya sama saya, ngapain aja ya tiap hari 6-7 jam? Loh, Anda juga tiap hari kerja 8-10 jam. Anda nongkrong-nongkrong sama teman-teman saudara di restoran, kalau nggak ditutup, nggak diusir, Anda belum pergi juga. Anda bisa nikmati momen bersama dengan teman-teman saudara. Kenapa Anda nggak nikmati momen sama Tuhan? Jessica ini dia enjoy in the presence of God. Dalam hadirat Tuhan dia enjoy, dia suka dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tuh ngomong sama saudara, dalam hidupnya saya ngelihat favor Tuhan itu strong sekali. Saya tuh tahu saudaraku ada batasan apa yang saya bisa giring untuk digolkan, saya tahu. Tapi ada hal-hal yang saya mau pun gak bisa kalau bukan Tuhan yang buka jalan. Saya masih ingat tahun lalu dia kuliah. Dia tuh gak mimpi muluk-muluk.
tipikalnya dia tuh rada beda sama saya. Kalau saya punya tipikal visi yang besar. Tapi anak saya itu enggak muluk-muluk pemikirannya. Lebih simple. Dia mau cari universitas juga, ya sudah oke. Yang mana oke juga, no problem, yang mana aja. Tapi yang luar biasa, Tuhan kerja dengan caranya yang ajaib. Sehingga Jessica bisa masuk di universitas publik nomor 1 di Amerika. Yang mana orang lain untuk masuk di situ harus bertahun-tahun nyiapin, ngumpulin CV, punya prestasi ini itu, hire agency untuk bisa ngegolkan masuk. Ini nggak ada sama sekali. Dan saya nggak ada koneksi sama sekali. Saya nggak ada jurus mau ngetap sini, ngetap situ untuk ini bisa dimasukin, dikasih rekomendasi. Nggak ada sama sekali. Jadi dari Jessica-nya sendiri harusnya dia nggak mungkin kalau dilihat dari syaratnya itu dibandingkan sama Jessica, harusnya nggak mungkin. Dari saya juga nggak mungkin, nggak punya channel semuanya. Tapi masuk, gol. Jadi saya tahu itu bukan saya yang ngasih. Itu ada tangan yang tidak terlihat, tapi membuka pintu yang tidak bisa dibuka. Sehingga apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terjadilah itu juga dalam hidup saudara, terjadilah itu di dalam hidup saudara, amin. Kenapa? Karena ini cinta Tuhan yang wow, gitu kayak wow. Dia baru September kemarin berangkat mulai kuliahnya. Di LA. Oh, minggu kemarin banyak yang kontak sama saya. Pak Jonathan, gimana Jessica di LA kerusuhan? Saya katakan, all is well. Oke, jadi kalau Anda tanya sama saya biasanya nggak akan jawab macam-macam. Pokok jawaban saya adalah sebuah prophetic declaration by faith. All is well. Amin. Belajar ya, kayak gitu ya. Dalam kondisi apapun, God always give the best. For me, for my family, that is my faith. Itu iman saya. Pokok dalam hidupku, Tuhan kasih yang terbaik. Dalam keluargaku, Tuhan kasih yang terbaik. All is well. Saya berdoa bukan keluarga saya aja, tapi keluarga saudara, hidup saudara, anak-anak saudara. Tuhan berikan selalu yang terbaik. Amin. Saya lanjutkan cerita saya ya, tadi bukan cuma studi, tapi ternyata dalam kehidupan rohani juga. Di LA dia baru berangkat September kemarin, terus kemudian dalam waktu yang gak lama, Tuhan tuh ngasih kesempatan. Dia sudah bisa terlibat pelayanan, dipercaya jadi singer. Jadi worship leader. Ya, terus diajak untuk mimpin outreach, penjangkauan, sana sini dan lain sebagainya. Wow. Saya ngelihat kalau misalnya itu di gereja kita sendiri saya bisa atur. Oh ini harus gini, ini Jessica, ini saya atur ini. Bisa. Tapi itu kan di tempat lain. Not under my authority. Tapi ternyata dalam kehidupan pelayanannya pun dia diberkati sama Tuhan. Dan kemarin waktu Desember dia balik. Ya memang karena dekat sekali jadi selalu kangen ya saudaraku ya. Baru berangkat September sudah pulang lagi. Desember. Waktu dia balik dia ngomong sama saya. Daddy, Jessica kepingin belajar bisnis. Oke. Kalau you mau belajar ministry, memulai gereja, Daddy bisa ajarin. Daddy bisa support semuanya. Tapi kalau bisnis, what do you want? You mau apa? Tapi saya mau cerita sama saudara ya. Itu kan Desember. Sekarang bulan apa? Juni nih. Sekitar 6 bulan nih berarti. Bulan Juni ini saudaraku, dia sudah launching project pertamanya bersama dengan para partner bisnisnya. Yaitu membangun hotel bintang 4 di Pangandaran, sekitar 180 kamar bersama dengan teman-temannya. Saya mau ngomong sama saudara, itu anugerah Tuhan. Saya ngelihat kalau Tuhan gak buka jalan, gak bisa. Yang ini saya ceritakan di PIK minggu lalu. Ternyata dalam seminggu ini Tuhan kerja lagi. Tang ting tung ting tung. Tiba-tiba dapat kesepakatan lagi. Akhirnya minggu ini mencapai kesepakatan. Sehingga mungkin gak lama lagi
akan next project berikutnya nyusul. Pembangunan hotel di Ubud, Bali, bintang 5. Itu butik hotel bintang 5 akan segera launching juga. Bukan cuma itu aja, sudah ada beberapa list yang berikutnya dan berikutnya. Saya tuh ngomong begini, kalau Tuhan sudah buka jalan, saya katakan sama saudara, kalau Tuhan yang buka jalan, gak ada yang bisa nutup jalan hidup saudara. Kalau Tuhan yang angkat, promosikan, gak ada yang bisa menurunkan saudara. Karena Tuhan akan ada di pihak saudara. Tuhan akan membela saudara. Dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Sehingga apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan kasih. Hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan kalau begitu dia sudah mengasihi kita dengan cinta merpati, Anda akan dibuat terpesona dengan kasih Tuhan. Terheran-heran dengan kasih Tuhan. Makanya belajar ya jalan sama Tuhan. Banyak orang kadang-kadang di gereja nyanyinya cuma asal nyanyi. Ngelihat layar LED ikut nyanyi. Anda ikut nyanyi tapi Anda gak connect sama Tuhan loh. Jadi hari ini bukan sekedar secara jasmani. Saya ajak saudara saat ibadah kayak gini. Anda cuma dengar. Atau sesuatu sedang engkau lakukan dalam roh saudara. Tahu gak saudaraku, ada orang tuh dengar khotbah itu ngerti caranya dengar khotbah. Sehingga ngalami. Sebagian banyak gak ngalami karena cuma dengerin. Dan lewat. Tahu tidak membuat Anda ngalami loh. Khotbah yang sama kalau saya yang mendengarkan. Saat khotbah disampaikan dalam hati saya tangkap perkataan demi perkataan berkat itu. Amin. Terjadi. Aku terima. In the name of Jesus jadi. Aku terima itu dalam hidupku jadi. Sepanjang khotbah, saya dengerin khotbah, saya bisa sambil bahasa roh. Saya dengerin khotbah, saya tangkap rema, saya aminkan, saya aminkan, saya aminkan. Dan saya bersaksi sama saudara, satu demi satu. Khotbah itu so real loh. Firman Tuhan itu hidup loh. Hidup loh. Kecuali Anda nganggap firman Tuhan itu cuma pidato kosong. Ya maka itu akan hanya menjadi pidato kosong. Tapi kalau Anda ngerti firman Tuhan itu hidup, ada nyawanya. Dan Anda berinteraksi dengan firman Tuhan itu. Maka firman akan jadi daging dalam hidup saudara. Firman itu akan jadi realita. Jadi kenyataan dalam kehidupan. Saya berdoa setiap firman yang Tuhan bukakan dan wahyukan sama saudara. Satu demi satu, gak ada yang lewat, gak ada yang lalu. Semuanya jadi, janji Tuhan jadi, kuasa Tuhan jadi. Dan kemuliaannya nyata dalam hidup saudara. Tepuk tangannya, mulai yang paling meriah. Mulai hari ini belajar jalan sama Tuhan. Kalau nyembah Tuhan dari hati, biarlah hatimu ini connect sama hatinya Tuhan. Sama-sama dengerin khotbah gini, biarin yang samping saudara mau dia kayak gimana pun, jungkir balik pun. Anda pastikan hati saudara ready untuk ngerjain firman itu di hati saudara. Nangkep ini. Karena kita bisa, ada orang tuh sambil duduk kosong pikirannya. Tapi ada orang sambil duduk dia bisa berpikir kencang. Benar gak? Ini kerja dalam otak. Tapi ada orang yang bisa sambil duduk, spiritnya yang nangkep. Jadi terima. Percaya. Dan Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Itu ada di dalam hati. Jadi ketika engkau angkat tangan gini, cuma ngomong kosong, itu nothing dalam penyembahan. Tapi ketika engkau angkat tangan yang sama, nyanyi lagu yang sama, tapi meluap dari hati saudara, tahu nggak? Hatimu tuh akan nyampe ke hatinya Tuhan. Penyembahanmu akan naik jadi dupa yang harum di hadapan tahta surga. Itu yang akan membawa perbedaan. Ketika engkau baca Alkitab ayat demi ayat, engkau baca, engkau cuma cepet-cepetan baca selesai. Scanningnya selesai, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi Anda bisa memilih, mengunyah ayat-ayat itu, memikirkan, merenungkan, dan mengerjakan itu, menjadikan itu dalam hidup saya, mempercayai itu. Karena Alkitab ngomong berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Bukan orang yang scanning. Scanning cepat memang, langsung dapat banyak pasal. Tapi nothing. Tapi yang kesukaannya, berarti butuh kenikmatan untuk menyukai sesuatu. Merenungkan, memikirkan siang dan malam, menerima, mengerjakan dalam hati, dalam rohnya. Kalau Anda lakukan itu, Alkitab ngomong gini, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Mulai hari ini yang kau perbuat berhasil diurapi, disertai, diberkati Tuhan. Berhasil. Tapi butuh engagement dari hati kita. Dan keterlibatan dari roh kita. Connect sama roh Tuhan. Itu yang membuat jadi. Karena itu source powernya, listriknya ngalirnya di situ tuh. Kuasa Tuhan ngalirnya di situ tuh. Dari engagement of the heart. Keterlibatan hatinya kita ini. Dan bicara tentang hati, saya mau ngomong sama saudara. Burung merpati itu punya satu keistimewaan yang luar biasa. Dia tidak punya kantong empedu. Hatinya masih menghasilkan empedu. Tapi beda sama binatang yang lain. Waktu empedu dihasilkan, binatang yang lain nyimpen di kantong empedu. Tapi kalau burung merpati, empedunya masih dihasilkan, tapi langsung dialirkan ke usus dibuang. Waktu saya renungkan hal ini tentang burung merpati, saya tiba-tiba dapat pengertian. Empedu itu kan seringkali diibaratkan sesuatu yang pahit. Jadi ternyata yang pahit-pahit itu jangan disimpan. Ya kan? Semua yang pahit-pahit itu harus dibuang. Alasan kenapa burung merpati bisa mencintai sampai seperti itu. Kalau saudara dan saya mau mencintai pasangan saudara dengan cinta merpati. Mau mencintai Tuhan dengan cinta merpati. Dengarkan baik-baik. Semua yang pahit-pahit dalam hati kita harus dibuang. Anda dalam kongsian, partnership. Itu biasanya nanti mulainya awalnya baik. Tapi along the way. Namanya manusia tanpa terkecuali. Akan ada tarik-tarian, ada yang satu mikir gini, mikir gitu. Yang ini punya kepentingan ini, kepentingan itu. Nanti akan muncul empedu. Di hati ini akan gondok nih. Itu empedu saudaraku. Yang satunya merasa dicurangin. Kegeraman itu empedu. Kecewa, kepahitan itu empedu-empedu yang tidak terelakkan. Namanya kita manusia, selalu akan ada empedu yang dihasilkan. Karena akan ada salah ngomong, salah bertindak, salah nerima, salah nangkep, misunderstanding. Itu semua akan menghasilkan empedu. Mau Anda sama kongsian saudara, mau Anda sama suami saudara, mau Anda sama istri saudara, sama orang tua, sama anak, sama. Selama kita hidup akan ada berinteraksi itu selalu ada empedu-empedunya. Tetapi perhatikan baik-baik. Hubungan yang bisa langgeng. Bukan hubungan yang gak ada ganjalan. Bukan hubungan yang gak pernah ada kecewanya. Tapi hubungan saat empedu kecewa. Saat empedu ganjalan muncul. Masing-masing pihak sama-sama keputusan. Yang pahit ini dibuang. Karena yang rusak pernikahan itu bukan kalau ada empedunya. Tetapi kalau empedunya disimpan. Saya sama Pastor Nita 22 tahun menikah. Bukan gak ada kekecewaan. Bukan gak ada kejengkelan. Bukan gak ada luka hati. Tapi yang membuat pernikahan kita bisa disegarkan dari waktu ke waktu. Karena kita selalu mengingatkan diri kita. Semua kegeraman, kepahitan, kekecewaan hendaklah dibuang. Kalau Anda gak lakukan itu ya begitu hati geram kecewa gak dibuang. Numpuk terus di kantong empedu itu. Nanti mikir apapun tentang pasanganmu isinya negatif. Semuanya dia jelek, salah, manusia paling jahat sedunia. Ingat baik-baik saat Anda sudah mikirnya kayak gitu. Itu sebenarnya kantong empedunya sudah penuh tuh. Hari ini mari belajar dari cinta merpati ini. Dia yang pahit-pahit dibuang. Kalau Anda mau pernikahanmu dipulihkan, hari ini ambil keputusan suami istri. Semua kekecewaan dibuang. Semua perkataan salah, Anda jangan ngomong gini. 17 tahun yang lalu dia itu. Ya, 17 tahun yang lalu empedunya sampai hari ini masih disimpan. Dan sudah berbunga-bunga, beranak pinak. Itu bunganya berapa persen itu saya nggak tahu. Kalau Anda cerita 17 tahun yang lalu dia ngelakuin ini. 15 tahun yang lalu ini. 10 tahun yang lalu ini. Terus saja kantong empedunya ditambah. Emangnya yang 17 tahun lalu ngelakuin kesalahan cuma suami saudara.
Suami orang juga ngelakuin salah. Istri orang juga ngelakuin salah 12 tahun yang lalu. Bedanya sebagian orang saat empedunya muncul disimpan. Sebagian lagi dibuang. Yang satu tinggal tunggu waktu. Remuk itu pernikahan. Tapi yang satu sama-sama ada empedunya. Sama-sama terjadi hal yang gak enak. Tapi pulih pernikahan itu, tambah kuat, tambah kompak, tambah solid pernikahan itu. Karena dia sudah belajar membuang semua yang negatif. Hubungan kita sama Tuhan juga sama. Kenapa banyak orang Kristen gak bisa menjaga apinya? Rohnya tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sederhana. Karena nyimpen kekecewaan sama Tuhan. Doa gak dijawab Tuhan, kok gak dijawab doaku. Nanti apinya turun. Orang lain diberkati kok aku ketinggalan. Di hati gak enak, lemes, down. Itu empedu. Apakah cuma Anda yang ngalami? Saya pun ngalami. Kalau saya cerita sama saudara kesaksian, kemenangan, terobosan, itu satu sisi. Tapi Anda harus ngerti. Ada momennya juga saya berdoa dan tidak ada jawaban doa. Ada momennya saya begitu butuh pertolongan itu. Dan tetap saja itu kandas dan habis. Ada momennya saya ngalami kemunduran dan pukulan yang sangat menyakitkan. Dan ketika ngalami itu, siapa orang yang hatinya gak kecewa. Siapa orang yang hatinya gak down, gak lemes. Tapi saya berdoa. Semua kekecewaan saya buang dari hidup saya. Semua keketiran saya buang. Semua ganjalan, beban berat saya buang. Hati saya bersihin dari polusi-polusi negatif itu. Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Anda nyimpen kantong empedu, itu aliran kehidupan yang terpancar. Bumpet itu. Gak bisa lagi. Tadinya rohnya menyala-nyala, sekarang sudah lemes, ibadah ya lemes. Anda gak sadar, lemesmu kenapa? Ya itu, nyimpen empedu itu. Hari ini saya ajak saudara, bukan cuma sama manusia, bukan cuma sama pasangan, bukan cuma sama orang tua, bukan cuma sama anak. Terlebih lagi sama Tuhan. Jaga imanmu, jaga kehidupan rohanimu, supaya engkau tetap fresh. 30 tahun saya ikut Tuhan. Dan saya masih on fire, menyala-nyala, tambah lagi dalam Tuhan. Dan doa saya sampai nafas terakhir saya masih on fire for Jesus. Dan untuk itu dibutuhkan membuang semua empedu-empedu yang negatif itu. Ada yang mau itu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Belajar saudara ya, ayo kita mulai biasakan. Bukan sekedar nyanyi di mulut, tapi gak connect sama Tuhan. No. Butuh apa tadi? Engagement of the heart. Keterlibatan hati, connect sama Tuhan. Dari hati meluap, worship, prayer kita, doa, penyembahan kita naik di hadapan Tuhan. Itu yang akan membawa perbedaan dalam hidup saudara. Are you ready? Anda mau? Lebih dalam lagi. Angkat dua tanganmu, katakan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Amin. Mari dari hati lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Bawa kami ya Tuhan lebih dalam, lebih dekat.
lebih karib, lebih indah, lebih intim dengan Tuhan. Ku mengasihimu. Mari segenap suara katakan dengan kuat, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Yang terbaik dikatakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan, ku mengasihi. Saya mau ajak kita melakukan sesuatu. Mari kita bersihkan hati kita. Kita ngomong jaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya hati itu harus di treatment, harus di maintenance. Oke, hati itu harus dipelihara, dijaga, dirawat. Salah satunya adalah dibersihin. Yang kotor-kotor butuh dibersihin. Kalau Anda servis mobil itu oli yang kotor pun diganti dengan yang baru. Itu bagian dari pembersihan. Kalau enggak mobilnya bisa rusak. Banyak orang menyimpan empedu, akibatnya pernikahannya rusak. Kebahagiaan dalam rumah tangganya kacau. Empedu itu yang kotor-kotor itu pengacaunya. Akibatnya rohnya lemes, nggak mood lagi melayani. Kenapa? Empedu itu kalau dibiarkan jahat, saudaraku. Hari ini ayo kita datang sama Tuhan. Kita minta tolong Tuhan untuk hati ini dibersihkan kembali. Anda yang mau hati saudara dibersihkan kembali, dipulihkan kembali. Angkat dua tanganmu. Mari berdoa dan ngomong sama Tuhan. Sama hatiku Tuhan. Tuhan bersihkan hati ini. Semua empedu kecewa. Semua empedu kepahitan. Semua empedu sakit hati ini dibuang. Dijauhkan dari hatiku saat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan